Dzalika minasyahidin wa syakirin. Indah sekali ini ayat-ayat surat Ibrahim alaihissalam, surat Ar-Ra'd, Masya Allah, surat Yusuf alaihissalatu wassalam, yang surat Yusuf dan kisah Nabi Yusuf ini dari komentar Allah sendiri, ahsanul qasas, yaitu termasuk yang paling indahnya kisah yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam kehidupan, sehingga banyak pelajaran yang luar biasa, baik pelajaran kehidupan orang-orang swasta atau kehidupan orang-orang politik, ya kan. Maka di surat Yusuf luar biasa, dan para nabi itu adalah orang swasta tapi sekaligus politisi gitu. Subhanallahil azim, bahwa Nabi Yusuf Allah memberi separuh ketampanan, ya kan, dari ketampanan yang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, diparupet, ya kan, separuhnya untuk Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, dan separuhnya dibagi makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi dengan disempurnakan dengan yang lainnya. Maka yang paling mulia, yang paling tampan, yang paling indah dengan paduan yang Allah berikan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perpaduan yang lainnya, sifat-sifat yang lainnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sisi tampan itu adalah Nabiullah Yusuf, khusus masalah ketampanan. Makanya kalau cuman tampan doang, ini ngeri juga, menimbulkan fitnah. Karena para perempuan itu, para perempuan, kalau sudah, tapi sekarang kayaknya bukan masalah tampan deh ya. Kalau perempuan kayaknya duit deh, tajir. Halo, Ros gimana? Jadi tampan juga mengerikan sekali, dan salah satunya contohnya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, memang itu makanul ibtila wa makanul min amakinil ibtila'i wal fitan, termasuk bagian dari tempatnya fitnah dan cobaan. Dan termasuk karena ketampanan itu pun Nabiullah Yusuf menjadi repot, dan kerepotan itu tempatnya pahala, bisa mengelola dengan baik, luar biasa. Pertama berurusan dengan majikannya, dengan Zulaiha, ya kan, atau siapapun namanya. Maka jadi cinta itu yu'mi wa yusim, jadi cinta itu membutakan dan mentulikan. Meskipun umur sebetulnya tidak ada masalah umur. Halo Zin, umur tidak ada masalah. Wah, dianya tua, sorry, ya kan. Kalau sudah cinta, selesailah masalah. Ya. Kalau sudah cinta, warawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak, ya kan. Nabiullah Yusuf masih bocah, masih, ya kan, qala ma'adallah. Ini namanya alasan rasional. Mohon ampun kepada Allah, enggak mungkin aku menodai kemuliaan yang telah diberikan tuanku. Aku ini dimuliakan oleh tuanku. Tuanku itu maksudnya suaminya sih. Jadi yang tadi enggak mungkin. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Tapi sering ketemu tresno itu jalanan soko kulino. Tresno itu jalanan karena dirayu, dirayu. Makanya kalau di tontonan namanya ketoprak itu, kalau di Pati termasuk Saridin itu kan nanti namanya gandrung. Apa dipuji-puji pakai nyanyian Jawa, itu orang awalnya nggak seneng bisa seneng, ya kan, dirayu. Makanya teksnya walaqad hammat bihi wa hamma biha, sudah kebelet, ya kan. Dan kemudian Rasulullah, Nabiullah Yusuf secara teks yang zahir juga kepengaruh juga. Illa ar-ra'a burhana Rabbi laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana Rabbi. Luar biasa. Ini masalah tampan akan berurusan dengan tuan putri, ya kan. Dan ketika tidak berhasil kemauannya, orang itu pasti akan membuat rekayasa, karena
orang itu tidak kuat menahan rasa malu, meskipun salah tetap aja yang disalahkan orang lain. Tuh coba nih lihat nih. Ini kan kehidupan sosial itu seperti itu. Akhirnya dia cari akal dengan memanfaatkan kekuasaan para istri pejabat namanya, yang dulu disebut korpri, ya kan, pegawai ya. Akhirnya dikumpulkanlah para jadi punggowo orang-orang, jadi eselon 1, eselon 2, istrinya dikumpulin, lalu dibuat isu, dibuat hoak dan seterusnya. Luar biasa, karena suara di luar bahwa ada ungkapan kok, jadi majikan kok seneng sama pembantunya. Maka kemudian ada akal bulus. Makanya dari ayat ini nanti, dari pekerjaan ini nanti, inna kaidahunna azim, gitu, bahwa tipu daya perempuan itu dahsyat. Lalu wahai perempuan, tipu daya perempuan itu dahsyat, tapi nggak usah tersinggung karena tanpa perempuan juga. Jadi rizki yang paling mulia di dunia ini adalah al-mar'atus salihah. Ad-dunya mata', dunia itu kepuasan dan kesenangan. Bruno Picis. Dan yang paling mulia dari keseluruhan itu adalah wanita salihah. Udah cantik, udah pinter merayu, dan solihah lagi. Nggak ada di dunia. Kamu yang dicari cantik doang, ya kan? Akhirnya kepentok-pentok kemana-mana, ya kan? Jadi itu. Jadi coba cantik, cari 3 dari itu. 4 lah kalau Rasulullah SAW, tungkahul mar'atu li arba. Maka meskipun dalam Al-Quran ada inna kaidakunna azim, inna kaidahunna azim, bahwa tipu daya perempuan. Jadi yang berbahaya itu bukan binatang buas, meskipun ada bahayanya, sangat terbatas. Yang berbahaya itu bukan syaitan, meskipun ada sangat bahayanya, tapi tidak seberapa, ya kan, dibanding tipu daya manusia. Nomor 1 perempuan, nomor 2 laki. Gitu. Jadi tipu daya manusia jauh lebih dahsyat daripada jadi makhluk Allah yang lainnya. Ya kan, luar biasa jemaatnya. Akhirnya pinter ini, pejabat ini, orang nomor 2 di negara pada waktu itu, dikumpulkanlah para istri pejabat karena ada suara di luar bahwa orang qad syaghafa hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Masa si bos seneng supirnya, enak aja lo belum tahu rasa aja, ya kan begitu. Kumpulkan. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. Maka dikumpulkan semuanya, si atasan memanggil semua kolega dan bawahannya, lalu disiapin dengan makanan yang indah-indah, di dalamnya ada buah-buahan dan peso yang tajam. Yuwarsif namanya. Yuwarsif, ya kan, disebutnya Yusuf, ya, karena supaya tidak ketahuan juga bahwa itu dari Bani Israel, ya kan gitu. Coba kamu dandan dan keluarlah di pertemuan aku. Wah, keluar. Yang lagi begitu keluar, ya nggak begini mukanya, begini nih. Itu melongo, bahasa Jawanya melongo. Saking asyiknya melihat Jamalu Yusuf alaihi salatu wassalam, akhirnya apa? Akhirnya lupa kalau mereka sedang apa tadi? Mengupas mangga dari Kramat Jati. Mengupas mangga. Langganan Faizin. Mengupas mangga dan kalau di bahasa Al-Quran jadi qata'na aydiyahun, ya kan? Sampai memotong, teriris dan seterusnya. Apa coba komentarnya? Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim.
Kalau ini mah bukan manusia biasa, ini mah malaikat. Gitu. Kata mereka di mulutnya menggerutu, gue juga mau kalau yang begini mah. Akhirnya kemenangan ada di si bos. Tuh makanya jangan ngomongin aku. Ternyata lo juga pada mau. Aduh, para perempuan, lo mau nggak? Gitu. Ini cara dialektika ngobrol dan membalik opini luar biasa. Dan Nabiullah Yusuf masuklah penjara. Disitulah Nani mendapatkan wahyu. Nabiullah Yusuf ya kan, diberi ilmu oleh Allah, dididik oleh Allah di dalam penjara kemuliaan karena kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya astagfirullahaladzim memang jadi begitu. Itu juga sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Makanya dalam hadis sahih bahwa afdalu al-bala'i al-anbiya'u fal-amthalu thumma al-amthal, yang paling percobaannya adalah para nabi, lalu orang yang imannya mendekati para nabi, begitu dan seterusnya. Allah. Mudah-mudahan semuanya ini cobaan dan Allah mencintai dan memuliakan kita semuanya. Amin ya rabbal. Makanya indah baca ini, meskipun sedih tapi senang. Jadi indah. Ahsanal qasas di penjara, masya Allah. Dan ini ingat Habib, ingat nabi dan pemimpin yang memerdekakan budak resmi seluruh negara adalah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Dengan perkataan dia ada di tafsir bahwa aku tidak akan berdiri di atas pundak orang lain. Hai para pemimpinku, presidenku, untuk memerdekakan. Jadi budak-budak ini bukan untuk memperbudak bangsa. Halo, nyambung gak ini? Jadi Nabiullah Yusuf dan tradisi Mesir pada waktu itu adalah orang gede itu dipanggul oleh masyarakat. Tapi dia tidak mau dipanggul oleh masyarakat dan mengatakan, aku tidak mau berdiri di atas pundaknya makhluk Allah subhanahu. Allahu Akbar. Dan begitu keluar, nanti setelah ada sarananya masalah menjawab mimpi, mentakwilkan mimpi. Pertama sekali apa? Satu, aku supaya direhabilitasi. Itu gimana tuh ibu-ibu yang beberapa tahun yang lalu tuh? Satu, maka membersihkan beban masa lalu itu penting. Ini politisnya, ya kan? Jadi orang-orang dicalonin tapi bebannya masa lalu terlalu bobrok, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri juga ini. Kalau mengambil ini tentu, ya kan? Maka pertama sekali, padahal beliau enggak salah, maka rehabilitasi. Akhirnya dikumpulin oleh putra Fir'aun yang pada waktu itu sudah meninggal. Ya kan? Maka dikumpulin, gimana sih sebetulnya? Nah, gitu. Al-ana hasal haqq, kata yang sutradaranya yang sekarang benar. Yusuf itu benar dulu, aku aja yang salah, aku yang salah. Nah, gitu. Keren. Ada ndak istri pejabat tertinggi dan mengatakan kesalahannya? Ini banyak sekali, indah sekali. Dan lalu subhanallahil azim, ya kan, yang kedua, karena kebingungan penguasa untuk mengembalikan ekonomi karena ada resesi, ya gitu, paceklik, ya kan. Halo, ya, luar biasa. Akhirnya Nabiullah Yusuf ditunjuk, kalau begitu takwil mimpi itu nggak ada yang bisa menerapkan kecuali kamu. Maka kamu. Jadi maka apa posisi? Aku minta memegang seluruh duit negara, gitu kira-kira. Qala ja'alni khazainil ard inni hafizun alim. Jadi duit negara dipegang namanya Pak Yusuf. Mana Yusuf? Cari nama yang Yusuf yang bisa megang duit, ya kan. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ya, jadi seperti itu, indah sekali. Yang ketiga apa? Yang ketiga, bersamaan dengan membuat kebijakan 7 tahun itu, akhirnya apa? Semua jadi budak dimerdekakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu. Jadi direktur, gitu. Jadi ini luar biasa, jamaah dimulakan.
Indah sekali, sudah 15 menit komentar ini, dan itu masih di awal. Maka doanya Nabiullah Yusuf jadi luar biasa, yang itu permintaannya kepada Fir'aun, qala ja'alni khazainil ard, permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala kayak permohonan Nabiullah Ibrahim, kakeknya Yusuf alaihi salatu wassalam, memohon kepada Allah, anta waliyyi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil hadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya kan, itu doanya cucunya Nabiullah Ibrahim kayak mbahnya yang ada di surat Asy-Syu'ara ayat 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Luar biasa, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan pada sukses urusan sosial dan sukses urusan politik. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jemaah dimuliakan Allah, ulasan dari surat Yusuf. Malah surat Yusuf tok ya kan, masih ada Ibrahim bahnya, surat Ibrahim insyaallah lah nanti. Ada surat Ar-Ra'd menggelegar ya kan, ada ini subhanallahil azim. Insyaallah mudah-mudahan saudaraku semuanya pada hari ini akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani dan rohani, diselamatkan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kesuksesan, keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku semuanya, tinggal 2 juz yang qadha, tidak mesti hari-hari ini karena bulan Dzulhijjahnya baru 23, hari ini 24. Masih ada beberapa, nggak tahu mau nambah nggak, terserah. Kalau nambah juz 8. Pada ada waktu nggak? Ada bul alim besok, hari Jumat biar barokah. Ya, ada bul alim wal muta'alim. Apa ada bul alim sebentar? Ya. Ya udah, ada bul alim wal muta'alim berinteraksi bersama tokoh, bersama ulama Hadratus Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari insyaallah. Kita 1-2 menit untuk menyiapkan kitab Adabul Alim wal Muta'allim insyaallah taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.